Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali lagi di Marwah Farm. Ya, kemarin kami sudah menyampaikan tentang kura-kura merupakan hewan yang unik ya, karena memiliki alat perlindungan tubuh berupa cangkang. Cangkang ini dibagi jadi dua, yaitu cangkang bawah. Kemarin sudah kita bahas berupa namanya adalah plastron atau bottom seal. Kemudian pada kesempatan ini kami mencoba merangkum dari beberapa sumber literasi tentang cangkang atas atau bisa dinamakan karapas. Ini adalah cangkang atas atau bisa dinamakan dengan karapas. Karapas ini terdiri dari tulang rusuk kura-kura yang melebar dengan tulang dermal. Tulang belakang dan tulang rusuk pada kura-kura yang meluas ini menyatu dengan lempeng kulit bagian bawah kulit melalui proses osifikasi. Jadi ini menyatu dengan kulit yang di dalam itu melalui proses osifikasi. Karapas ini terbentuknya itu dari keratin atau bisa dibilang seperti tulang. Ini juga bisa disebut dengan exoskeleton atau tulang luar dari kura-kura. Dan ini menyatu dengan kulit melalui proses tadi, osifikasi. Berbeda dengan kelomang, itu kan dia bisa keluar dari cangkangnya. Ini hampir sama dengan keong yang kemarin kita berikan makan untuk kura-kura, itu juga menyatu dengan kulitnya, cangkangnya itu. Dan karapas ini dapat melindungi kura-kura dari benturan dan goresan. Jadi ketika jatuh itu badan kura-kura terlindungi dari goresan dan benturan saat dia jatuh dari atas. Ada juga beberapa kura-kura yang kehilangan sisik luar dan menyebabkan berkurangnya proses osifikasi cangkang. Jadi cangkangnya itu tidak keras. Ini terdapat pada kura-kura moncong babi dan penyu belimbing. Ini menyebabkan kura-kura itu keadaan cangkangnya itu menjadi lunak. Dan cangkang ini dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian itu apa aja? Sebelum masuk ke pembahasan, kita coba untuk perlihatkan dulu cangkangnya atau karapas seperti ini. 4 bagian itu adalah yang pertama itu namanya nukal atau cervical, itu yang paling depan ini, yang satu skut ini, satu bagian ini namanya nukal atau cervical. Kemudian vertebral atau vertebral itu yang ini, yang ke belakang sampai ke sini, 1, 2, 3, 4 ini vertebral. Ini namanya adalah vertebral. Kemudian ada juga pleural. Pleural adalah di samping dari vertebral tadi. Ini adalah pleural. Pleural. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya kura-kura Brazil normal itu punya skut 13. Dan kebanyakan kura-kura punya skut 13. Ada yang overscoot, ada juga yang kura-kura normal itu punya skut sekitar 16. Ada beberapa jenis kura-kura yang punya skut. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4 itu adalah marginal. Marginal yang mana? Marginal itu adalah yang di samping-samping ini. Ini adalah marginal. Kita ulangi lagi. Nukal itu adalah yang satu ini, yang paling depan, yang paling depan. Kemudian vertebral itu adalah ini, vertebral. Kemudian
pleural itu adalah ini, mutar ini pleural. Kemudian marginal itu yang paling luar. Kita coba perlihatkan karapas dari kura-kura jenis lain. Ini adalah kura-kura Brasil atau kura-kura res. Ini kura-kura Emydura sublubunga atau kura-kura damer, bisa disebut damer atau kepanjangannya adalah kura-kura dada merah. Ini juga sama untuk plastronnya, memiliki cervical. Ini yang kecil depan ini adalah cervical. Kemudian ada juga vertebral 1, 2, 3, 4. Ini adalah vertebral. Kemudian pleural itu yang melingkar ini, pleural. Yang terakhir adalah marginal di samping-samping dari karapas kura-kura ini. Sebenarnya intinya sama. Yang tengah itu yang bagian luar, tengah itu adalah vertikal, kemudian yang melingkarinya adalah marginal. Bagian tengah itu adalah vertebral, yang melingkarinya itu adalah pleural. Hampir sama di semua kura-kura. Kalian bisa perhatikan. Ini adalah bagian-bagian dari karapas atau cangkang atas kura-kura, bisa disebut sebagai ya cangkang atas. Ini kita perlihatkan kura-kura jenis lain. Ini kura-kura jenis hybrid yellow belly res. Ini lebih terlihat di bagian vertikalnya, lebih terlihat daripada kura-kura Emydura sublubunga tadi. Ini lebih terlihat ke depan. Kemudian bagian pleuralnya juga sangat terlihat. Bagian vertebralnya juga tengah ini lebih ke atas ya. Yang bagian samping juga sama, marginal ini. Samping-samping ini marginal. Ini ada white spot ini ya. Marginal. Di kura-kura CST pun juga ada. Kita ambilkan kura-kura CST-nya. Ini adalah yellow belly res hybrid. Ini CST atau common snapping turtle. Ini hampir sama, walaupun vertikal atau nukalnya itu enggak terlalu terlihat ya, kecil. Kemudian pleuralnya itu di samping sini. Ini adalah pleural. Kemudian bagian vertebralnya itu tengah ini 1, 2, 3, 4. Ini namanya adalah vertebral. Kemudian marginalnya itu di samping-samping. Ini adalah marginal. Ini habis kita sikat ya. Warnanya normal. Ini adalah common snapping turtle. Kemudian kita juga ada, kita perlihatkan res yang punya gen yellow belly tapi itu adalah double dot atau line kepalanya itu misah, yang lebih muda dari res yang tadi. Ini sama 1, 2, 3, 4. Itu namanya adalah vertebral, yang melingkarnya adalah pleural. Kemudian ini adalah vertikal atau nukal. Kemudian yang mengelilingi adalah marginal. Ini marginal. Nanti kan kita kasih kura-kura, kita ambilkan kura-kura pipi putih atau black mud. Adalah black mud turtle. Ini enggak terlalu terlihat ya. Nah, udah terlalu tua. Nukal, vertebral,
pleural, marginal, semua punya ini. Ini cuma garis batasnya nggak terlalu terlihat, udah terlalu tua. Dan kita juga ada ambon. Ini yang dinamakan vertikal, vertebral 1, 2, 3, 4. Ini overscoot ya, scootnya over ini. Kemudian marginal samping ini, sama pleural itu yang ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pleural. Ini CB dari Ankyrian Blues dan Kura As UK. Kemudian yellow belly ini sama pleural, marginal, pleural, kemudian vertebral dan pleural, marginal, vertikal, marginal, pleural, dan vertebral. Hybrid, lebih condong ke yellow belly. Kemudian di Venusuta, Tetrachemis venusuta sama pleural, marginal, kemudian vertebral sama pleural. Cervical, yang ujung ini cervical. Itu dulu pembahasan tentang karapas dari kura-kura atau cangkang atas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.